Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran luar biasa, mata pelajaran kimia lintas minat, change strike. Jadi jangan selalu patah arah, patah semangat. Ya, kimia itu adalah suatu usaha ya. Oke, langsung aja. Bahasan kita untuk pertemuan hari ini masih di bab yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, atau bisa dikatakan ini adalah bahasan terakhir ya, mengenai bab sifat koligatif larutan. Ada 2 poin yang bakal kita bahas di bagian terakhir ini, yaitu yang pertama mengenai diagram PT. Diagram PT itu jadi P-nya itu dari pressure, T-nya itu temperatur ya. Jadi diagram yang menunjukkan hubungan tekanan, pressure, dan temperatur, suhu. Nah, diagram PT ini nanti juga kalau kalian searching atau di buku-buku itu dikenal juga dengan diagram fasa, karena nanti melibatkan 3 fasa yang kita kenal, yaitu padat, cair, dan gas. Terus bahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelumnya sempat disinggung ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama tentang diagram PT. Cuman gambar kok, insyaallah gampang ya. Nah, diagramnya seperti ini. Jadi ada hubungan antara tekanan, di sini kan lajur vertikal, dan horizontal itu temperatur ya. Hubungan antara tekanan dan suhu. Gambarnya seperti ini. Dan karena bahasan kita di bab sifat koligatif itu mengenai larutan, pasti nggak jauh juga dengan larutan. Di sini dibagi jadi 2 nih. Kalian bisa lihat ada semacam 2 kurva atau cekungan boleh deh, atau kayak ketapel boleh. Nah, nanti di sini juga makanya tadi kan disebut sebagai diagram fasa, karena memperlihatkan juga mengenai fasa-fasa yang ada yang kita kenal, yaitu padat sebelah kiri, cair yang atas, dan gas yang gede ya yang kanan. Nah, apa hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Nah, makanya di sini tadi kan kita ada 2 tampilan ya, ada pelarut dan ada larutan. Ternyata di sini erat kaitannya dengan beberapa sifat koligatif yang melibatkan fasa ya, perubahan fasa. Nah, memang dari 4 sifat koligatif itu yang melibatkan fasa itu yang mana? Melibatkan perubahan fasa, yaitu adalah titik beku, titik didih, dan tekanan uap. Jadi di sini tekanan osmotik yang akan ada ya. Nah, terus ini nih, kalian harus bisa membedakan kurva mana yang dia itu merupakan pelarut, ya kan, ini nih yang garis lebih tebal nih, kayaknya lebih tebal ya, dan kurva mana yang menunjukkan larutan. Nah, larutan ini yang lebih kecil, atau bisa juga dilihat dari seperti ini nih. Kalau yang bagian pelarut itu dia lebih kecil cekungannya, tapelnya, kurvanya. Tapi kalau larutan dia lebih besar. Nah, dari sini kalian harus bisa mengetahui mana yang merupakan sifat koligatif yang termasuk kategori penurunan titik beku, kenaikan titik didih, atau penurunan tekanan uap. Oke ya, kita coba bahas. Nah, kita lihat yang ini nih. Ternyata titik B ini tuh, dia termasuk ke dalam titik beku larut. Kenapa gitu? Jadi kalian cari atau kalian bisa lihat bahwa B itu adalah titik potong antara pertemuan antara wujud cair dan padat ketika
tekanannya 1 atm. Nah, ini titik potongan berarti ya. Nah, berarti kalau kalian lihat wujud yang terlibat di sini adalah cair dan padat, dikaitin dengan sifat koligatif yang berhubungan dengan perubahan fasa. Yang berhubungan dengan perubahan fasa padat cair atau cair padat itu apa? Titik didih? Bukan. Kan kalau didih itu cair ke gas. Tekanan uap juga mirip dengan titik didih, cair ke gas. Berarti cair padat itu erat kaitannya sama beku. Nah, berarti ini berhubungan sama beku nih. Terus di sini titik antara wujud cair dan padat di garis atau di kurva pelarut pada tekanan 1 atm atau di sini nih, berarti dia adalah merupakan titik beku pelarut. Paham ya? Oke. Kalau belum jelas boleh ditanya di timeline kelas ya. Nah, kalau ini udah bisa, atau kita lanjut ke yang lain, ntar insya Allah kebayang. Berarti kalau kayak gitu, ketika kalian lihat titik A, yang dia itu untuk kurvanya larutan, dia pun sama ada di antara padat dan cair, pas di garis tekanan 1 atm, berarti dia merupakan titik beku juga, tapi titik beku untuk titik beku larutan, karena kan ada di garis atau di kurvanya lah larutan. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau kalian ingat bahwa penurunan titik beku itu kan TF0 dikurangi dengan TF ya, berarti nilai antara A ke B atau B ke A itu menunjukkan nilai penurunan titik beku ya. Oke ya, itu kita coba lanjut. Coba kalian geser ke sebelah kanan. Oh iya, ntar dulu deh biar kelihatan ya. Jadi jarak antara ini dari A ke B atau B ke A, ini yang disebut dengan delta T F. Nah, ya, jadi delta TF-nya adalah dari A ke B atau B ke A, boleh, karena kan yang dilihat adalah jaraknya. Tapi kalau dari rumus kan TF0 dikurangi dengan TF, berarti B dikurang sama A. Oke. Terus lanjutin. Nah, kalau kalian lihat yang titik yang ini nih, titik C, dia adalah titik yang ada di garis atau di kurva larutan lagi kan, ya. Terus dia ada di persimpangan wujud antara cair sama gas. Nah, ketika dia itu berada di tekanan juga yang sama 1 atm, titik potongnya ini, berarti itu menunjukkan bahwa dia adalah titik didih pelarut. Ya, karena kan tadi dia berada di kurva pelarut, terus dia ada di antara wujud cair dan gas, dan pas berpotongan dengan tekanan 1 atm, berarti dia adalah titik didih pelarut. Makanya kalau kalian cek lagi, misalkan B tadi titik beku pelarut, A nya titik beku larutan. Nah, kan kalian bisa tebak kan, berarti titik didih larutan itu adalah D ya. Jadi titik didih larutan itu adalah D. Nah, terus berarti jarak antara titik didih pelarut ke titik didih larutan, atau yang kita kenal dengan rumus TB min TB0, itu yang kita kenal dengan kenaikan titik didih atau delta TB juga, delta TB ya, delta TB. Nah, ya, oke, ya. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau ini ada tambahan dikit.
Kalau delta P itu gimana nih? Delta P itu kalian tinggal cari aja garis tegak di antara cair dan gas, terus dia yang menghubungkan garis yang sini nih di kurva pelarut ke larutan, berarti dia adalah penurunan titik beku ya. Tapi kalau orientasinya soal biasanya jarang tanya ya, rata-rata tentang beku dan didih ya. Ada pertanyaan? Coba dihafalkan ya. Nah, dari sini berarti bisa jadi tarik kesimpulan juga ya, bahwa TF0 ini semacam kesimpulan nih, TF0 atau titik beku pelarut berarti dia adalah B. Kalau misalkan dalam soal nggak ada B, bisa kalian lihat di sini nih. Nah, kan B itu sama dengan H, berarti boleh B, boleh H ya. Terus titik beku larutan tadi yang ini nih berarti A, atau boleh juga adalah G karena A sama dengan G. Titik didih pelarut berarti C, atau boleh juga ditulis I ya. Dan titik didih larutan itu adalah D atau juga adalah G. Oke, paham ya? Nah, di sini ada beberapa keterangan lain. Misalkan titik E, nah titik antara tiga garis di bagian kurvanya, atau bisa dibilang titik di antara tiga fasa, ini yang disebut dengan titik triple ya. Titik E berarti titik triplenya pelarut, dan F adalah titik triplenya larutan ya. Jadi titik di antara tiga fasa atau tiga wujud ya. Ada yang lain. Nah, ketika titik triple ini dihubungkan ke titik didih atau titik bekunya, itu yang disebut dengan garis. Contoh, BE ini adalah disebut sebagai garis beku BE. Kenapa? Karena dia ada di antara cair dan padat. Berarti ini beku nih, dari sini boleh disimpulkan dia beku ya. Jadi BE ini adalah garis beku. Garis beku siapa? Dia adalah bagian dari kurvanya pelarut. Berarti garis beku pelarut. Makanya di sini kalau AF, nah kan, tuh titik beku larutan ke titik triplenya, berarti dia adalah garis beku. Garis beku siapa? Ada di kurva larutan, berarti dia adalah garis beku larutan. Begitupun sama yang bagian kanan. Berarti C ke E atau E ke C, dia adalah berupa garis. Garis apa? Garis didih yang antara cair sama gas. Karena dia bagian dari kurvanya pelarut, berarti dia adalah garis didih pelarut. Dan kalau DF itu adalah garis didih larutan. Oke ya, insya Allah bisa ya, semangat. Coba dihafalkan dikit-dikit, pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kita lanjutin ke bahasan terakhir. Ini hafalan sih ya, insya Allah gampang ya, mengenai penerapan atau aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini coba dihafalin. Kalau penurunan tekan uap, salah satu penerapannya atau aplikasinya atau kejadian alam yang berhubungan sama penurunan tekanan uap itu adalah contohnya di kolam apung atau kadar garam di laut mati ya. Coba dihafalin. Terus kalau untuk penurunan titik beku, ini sempat kita bahas di awal-awal juga ya. Penambahan etilen glikol pada cairan radiator mobil ini biasanya dilakuin di negara yang punya musim dingin. Karena radiator kalau pada musim dingin, kalau dibiarin gitu aja nanti dia bakal beku. Makanya ditambahkan suatu zat anti beku namanya. Nah, yang digunain zat anti bekunya itu adalah etilen glikol ya. Terus aplikasi dari penurunan titik beku juga yang lainnya itu diantaranya kita menggunakan garam pada pembuatan es putar. Jadi kalau kalian ketemu mang-mang, ketemu abang-abang yang jualan es putar, ya coba aja tanyain, pas waktu bikin dia gunain garam enggak ya. Terus juga penggunaan garam untuk mencairkan salju, lagi-lagi di negara tetangga, di kita nggak ngalamin. Tapi intinya untuk mencairkan salju, kalau dibiarkan kan nggak mungkin ya, salju dibiarin ntar
mengganggu aktivitas, apalagi kalau tebal, makanya digunain garam biar cair ya. Untuk tekanan osmotik, contohnya di sini penerapannya adalah desalinasi air laut. Maksudnya adalah memisahkan garam dari air laut. Nah, air laut kan asin karena ada garamnya. Kalau kalian haus terus kalian minum air laut, nanti yang ada bukan hilang hausnya, tapi malah makin haus. Nah, makanya kalau misalkan kita mau mengonsumsi air laut itu harus mengalami proses yang namanya desalinasi. Jadi garamnya harus dilepaskan dulu, dipisahin dari air lautnya. Terus ada juga pergerakan air pada akar tanaman. Terus penggunaan garam untuk membasmi lintah. Contoh sederhananya jangan lintah deh. Kalau kalian ketemu cacing di kamar mandi biasanya, kan misalkan geli cacing itu kalau diambil pakai tangan langsung gitu kan, gimana supaya dia mati gitu kan? Cukup taburin aja garam. Nanti lama kelamaan cacing itu bakal mengkerut. Nah, karena nanti air yang ada dalam cacing tersebut itu dipaksa keluar, diambil gitu ibaratnya. Nanti cacing itu bakal dehidrasi, akhirnya mati ya. Terus aplikasi dari tekanan osmotik juga ada di proses cuci darah ya. Itu pakai alat namanya itu destilator. Kok destilator? Bukan. Dialisator namanya itu. Ya, nanti biasanya kalau ada orang yang ngalamin gagal ginjal itu dia harus cuci darah. Nah, menggunakan alat yang namanya itu dialisator. Dia prinsipnya salah satunya menggunakan prinsip tekanan osmotik atau tekanan osmosis ya. Dan yang terakhir, kenaikan titik didih itu penerapannya dia digunakan untuk mengukur kekantalan zat, atau dia juga digunakan untuk menentukan MR zat ya. Jadi lebih ke lab kalau kenaikan titik didih. Walaupun ada lagi sih, kayak misalkan penggunaan garam pada saat memasak ya, walaupun sebenarnya tujuan utamanya untuk masak, tapi berkaitan sama kenaikan titik didih ya. Oke, ada pertanyaan? Udah, materi sifat koligatif larutan berakhir di sini. Cukup banyak ya, cukup banyak rumus, hafalannya juga ada walaupun nggak terlalu banyak, tapi coba dipelajari dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah permudah kita semua dalam menangkap ilmu ya. Oke. Nah, oke. Ada tugas ya. Tugasnya 2 dari Bapak. Coba kalian kerjakan LKS halaman 13 sampai dengan 15. Hanya bagian A aja, yang PG berarti. Terus nomornya dari nomor 9 ya sampai 25. Karena kan nomor 1 sampai 8 udah ya di tugas sebelumnya. Jadi coba dikerjain. Coba kalian bisa searching kalau misalkan ada yang aneh-aneh ya. Nanti Bapak nilai usaha kalian di sini nih, karena kalau misalkan susah, kalau dibiarin kan berarti usahanya kurang gitu ya. Itu yang pertama. Tugas kedua, kalian membuat rangkuman bab sifat koligatif larutan. Wajib ditulis tangan ya di buku catatan. Oke, jadi ada 2 tugas ya, jangan lupa. Mengerjakan soal LKS halaman 13 sampai 15 yang PG-nya aja, yaitu dari nomor 9. Terus membuat rangkuman bab sifat koligatif larutan. Sumbernya mau dari mana aja bebas ya. Mau dari kumpulan video yang Bapak udah kasih, atau kalian lihat di LKS boleh, atau kalian lihat dari sumber yang lain boleh, bebas ya. Bapak bebaskan sumbernya dari mana aja. Nah, tugasnya yang tadi dikerjakan, yang 2 itu kalian kumpulkan di antara tanggal 21 sampai 25 September. Jadi
2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi ya. Itu pun kalau kondisi di luar itu memungkinkan. Kalau misalkan ternyata ada PSBB yang memungkinkan kalian nggak boleh keluar rumah, jadi Bapak tangguhkan sampai pada waktu yang mungkin nanti menyusul kapan-kapannya ya. Tapi yang jelas coba kalian kerjakan dulu ya. Terus yang kedua, Jumat depan tanggal 18 September kalian akan menghadapi ulangan harian pertama mengenai bab sifat koligatif barutan melalui CBT di e-learning madrasah ya. Jadi seperti kuis, tapi ini kasusnya adalah ulangan harian. Ulangan harian ini nanti langsung terintegrasi pada nilai rapot. Jadi hati-hati. Kalau kalian misalkan kelewat atau nggak mengerjakan, itu nilainya 0 otomatis. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain kalau ulangan harian, ya. Jadi harus harus dikerjakan, wajib hukumnya. Terus belajar sungguh-sungguh sebelumnya juga, ya. Jadi biar nanti kalian nggak menemukan masalah pas waktu ulangan harian. Insya Allah soal-soalnya Bapak sesuaikan ya tingkatannya ya. Ya oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk bab sifat koligatif barutan. Minggu depan kita ketemu di ulangan harian pertama untuk bab ini. Minggu depannya lagi kita masuk bab baru ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.